menemani hidup kami. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Yes, karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur menghadap tahta-Mu Bapa. Oh, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah, semakin semakin hari semakin hari semakin semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar atas setiap kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau belajar daripada firman-Mu. Tolong kami supaya kami dapat mengerti, sehingga kami boleh Tuhan lewat firman-Mu semakin hari diperbarui. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali
Hari ini hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 di dalam renungan harian. Renungan kita hari ini berjudul Menjadi Saksi adalah Agenda Tuhan. Kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-16. Bapak Ibu diharap bisa membaca satu perikop atau satu pasal. Saya akan bacakan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Dalam Markus 16 ayat yang ke-15 demikian, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Di dalam Markus 16 ayat 15. Salah satu penghiburan dalam kehidupan Kristen adalah hidup memiliki tujuan atau misi. Ada alasan untuk hidup dan merasakan arti dari kehidupan. Memahami bahwa hidup ini bukanlah untuk diri sendiri sangat penting, sehingga kita tahu apa yang prioritas dalam hidup ini. Ternyata Tuhan memiliki agendanya pada setiap orang percaya, yakni agar orang percaya menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil, yaitu kabar baik bagi segala makhluk, dan dengan demikian menghasilkan buah bagi Tuhan. Kalimat bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu di dalam Yohanes 15 ayat 16 memiliki paling tidak 3 makna, yakni yang pertama, menjadi murid Kristus bukanlah atas dasar jasa kita memilih Kristus, tetapi semata-mata karena Dialah yang memilih dan kita menjadi orang yang dipilih. Dan pemilihan bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan karena kasih karunia atau anugerah Allah. Menyadari akan hal ini akan membuat kita bersyukur kepada Tuhan dan tidak ada alasan bagi kita siapapun untuk menyombongkan diri. Yang kedua, kata akulah yang memilih kamu dan menetapkan kamu adalah merupakan sebuah penegasan akan tugas yang harus dijalankan oleh setiap murid Kristus. Di atas sebelumnya Yesus mengatakan bahwa Tuhan tidak lagi menyebut kita hamba, melainkan sahabat. Dalam ayat lain Yesus menegaskan bahwa kita adalah hamba-hamba Tuhan. Dalam Lukas 17 ayat 10 mengatakan, demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Bapak Ibu Saudara, sebagai hamba, maka kita tidak punya hak untuk menolak atau beralasan ketika ditetapkan oleh tuannya. Sebagai hamba, maka kita memberitakan Injil adalah sebuah penetapan yang harus dilakukan. Namun Yesus mengatakan bahwa ia menyebut bukan lagi sebagai hamba, melainkan sahabat. Hamba akan melakukan meski ia tidak suka. Tetapi seorang sahabat akan melakukan karena kasih kepada sahabatnya. Demikianlah Tuhan menghendaki agar kita melakukan penginjilan dan menjadi saksi Kristus bukan saja karena keharusan, melainkan juga karena kasih kita kepada Kristus dan kepada jiwa-jiwa yang tersesat. Yang ketiga, saudara, makna yang ketiga adalah bahwa jika bukan kita yang memilih Dia,
melainkan Dia yang memilih kita dan telah menetapkan kita, maka Dialah yang memiliki agenda dan rencana serta strategi yang harus kita jalankan. Tuhan menghendaki, yang Tuhan kehendaki hanya kesediaan kita untuk dipakainya menjadi saksi Kristus. Tetapi apa yang harus kita lakukan dan kepada siapa kita bersaksi bukanlah kita yang menentukan. Tuhanlah dan Roh Kudus-Nya yang akan menaruh itu dalam hati kita. Dialah yang akan mempertemukan kita kepada seseorang atau sekelompok di saat dan tempat yang telah ditentukan oleh Allah sendiri. Dalam Kisah Para Rasul pasal 8 diceritakan tentang Filipus yang dihantar Roh Kudus kepada sida-sida dari Ethiopia. Ayat 26 dan 29 dengan jelas, malaikat Tuhan dikirim kepada Filipus dan menyuruhnya untuk bangun dan pergi ke jalan di mana sida-sida tersebut dalam perjalanan dari Yerusalem. Demikian juga Paulus dan rekan-rekannya dituntun Tuhan untuk memberitakan Injil ke Makedonia dalam Kisah 16 ayat 6-9. Penolakan dan keengganan untuk melakukan misi ini adalah pemberontakan atas rencana Tuhan. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Banyak orang Kristen yang tidak menyadari bahwa menjadi saksi bukanlah sebuah pilihan, tetapi sebuah tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Tetapi Tuhan mau agar kita melakukannya dengan sukacita, bukan karena merasa terpaksa seperti seorang hamba, melainkan Tuhan mau kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan sebagai sahabat yang baik. Dalam memberitakan Injil kita tidak boleh memakai agenda sendiri, yakni dengan cara sendiri, dalam waktu yang kita sukai, dan target yang kita pilih sendiri. Bukan, melainkan kita harus melakukannya dengan cara dan waktunya Tuhan. Meski waktunya mungkin tidak cocok dengan waktu kita. Paulus mengatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Sebab Tuhan yang tahu bahwa waktunya adalah yang terbaik, bukan waktunya kita. Dalam menjalankan misi Kristus ada damai sejahtera yang diberikan Tuhan kepada yang mau diutus, seperti yang tertulis di dalam Yohanes 20 ayat 21. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah kami menyadari bahwa adalah tanggung jawab kami untuk kami memberitakan kabar baik bagi orang lain, khususnya bagi mereka yang ada di dalam kegelapan. Kami yang sudah ditebus oleh Tuhan, dan kami yang adalah miliknya Kristus. Biar kami juga memiliki hatinya Tuhan, yang senantiasa penuh kasih, yang mau agar semua orang diselamatkan. Dan Tuhan, Engkau pakai kami, beri kami juga kepekaan untuk mendengar suara Tuhan dan untuk mau dituntun oleh Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan kabar baik. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.